Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi perkuliahan TOP dengan judul Etika dan Budaya Organisasi. Baiklah, untuk pertemuan kali ini dan materi kali ini akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Elsie Dwi Sapiti Febrianti, Wahyu Wardana Putra, dan Serly Pradevi. Nah, untuk yang pertama ini kita masuk pada pengertian budaya organisasi. Nah, budaya organisasi adalah nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi atau perusahaan. Nah, untuk yang kedua itu, budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai pokok atau asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Nah, pengertian yang ketiga yaitu merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Yang terakhir, budaya organisasi merupakan apa yang dirasakan, apa yang diyakini, dan apa yang dijalani oleh sebuah organisasi. Di sini ada 3 konsep nilai. Yang pertama itu kita masuk kepada nilai. Nilai itu adalah budaya organisasi tingkat pertama dengan keyakinan yang dipegang teguh dan tampil dalam tingkah laku. Misalnya itu kepada tingkat ini baik organisasi maupun anggota organisasi memerlukan tuntutan strategi, tujuan, dan filosofi dari pemimpin organisasi untuk bersikap dan bertindak. Nah, ini ada nilai yang mendukung, nilai dan norma yang telah dibuat oleh organisasi, misalnya keragaman, rasa hormat, dan integritas. Nah, untuk yang ketiga ada nilai yang diperankan, yaitu nilai dan norma yang dimiliki karyawan, misal sejauh mana inilah rasa hormat tercermin dalam perlakuan setiap karyawan. Nah, ada 5 komponen penting definisi nilai, yaitu nilai adalah kepercayaan mengenai perilaku yang dikehendaki, keadaan yang amat penting, pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian dan perilaku, urut dari yang paling relatif penting. Nah, untuk yang selanjutnya ada 3 tingkat budaya organisasi. Yang pertama ada budaya organisasi yang tambah atau visible, cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan, atau seremonial, dan tata ruang kantor. Yang kedua ada budaya organisasi yang tidak tampak, invisible, yaitu disiplin dan makna prestasi. Yang ketiga ada keyakinan paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi, adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. Selanjutnya akan yang keempat ada faktor penentu budaya organisasi. Yang pertama ada pengalaman organisasi atau organizational experience, merupakan faktor penentu utama terciptanya sebuah budaya organisasi tertentu. Yang kedua ada pengalaman organisasi, dapat berupa keberhasilan maupun kegagalan yang dialami organisasi dalam menjalani kegiatannya dari waktu ke waktu. Nah, yang ketiga ada prinsip, norma, keyakinan. Juga dapat menjadi faktor penentu terbentuknya sebuah budaya organisasi. Nah, yang keempat ada prinsip, norma, dan keyakinan tertentu, nilainya diadopsi sehingga menentukan sebuah budaya organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Serly Pradevi. Fungsi utama budaya organisasi. Yang pertama sebagai organisasikan diri dengan lingkungan luar organisasi.
4 fungsi budaya organisasi secara internal. Yang pertama, memberikan identitas organisasi kepada karyawannya. Yang kedua, memudahkan komitmen kolektif. Yang ketiga, mendukung stabilitas sistem atau hubungan sosial antar personal. Yang keempat, memudahkan karyawan memahami tujuan organisasi. Sifat budaya organisasi ya ada 2. Yang pertama, budaya organisasi yang adaptif. Budaya organisasi yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Yang kedua, budaya organisasi yang tidak adaptif, yaitu budaya organisasi yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang luar organisasi. Bagaimana budaya ditanamkan dalam organisasi? Yang pertama, dalam rekrutmen, seleksi, dan sosialisasi. Yang keenam, melalui program pelatihan dan pengajaran oleh para manajer dan supervisor. Yang ketujuh, teladan sikap pemimpin. Yang kedelapan, melalui sistem dan prosedur organisasi. Yang kesembilan, melalui tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai. Ada 4 jenis budaya organisasi. Yang pertama, budaya komunal. Dalam budaya komunal ini memberikan anggotanya rasa memiliki dan juga didorong tugas. Pemimpin budaya ini biasanya sangat inspirasional dan karismatik. Sisi negatifnya adalah mereka sering memiliki pengaruh terlalu besar dan anggota jarang vokal. Yang kedua, budaya jaringan atau networked culture. Anggota adalah sebagai teman dan keluarga yang memiliki kontak dekat dan peduli satu sama lain. Mereka bersedia saling membantu dan berbagi informasi. Sisi negatifnya adalah mereka begitu dekat dan ramah satu sama lain sehingga mereka enggan mengkritik kinerja yang buruk. Yang ketiga ada budaya mercenary atau mercenary culture. Berfokus pada tujuan yang ketat. Tujuan harus dipenuhi dan pekerjaan diperlakukan dengan cepat. Semua orang fokus pada tujuan dan objektivitas. Sisi negatifnya adalah mereka yang kinerjanya buruk mungkin diperlakukan tidak manusiawi. Yang keempat ada budaya terfragmentasi. Rasa memiliki dan identifikasi dengan organisasi biasanya sangat lemah. Para individualis merupakan organisasi dan komitmen mereka diberikan pertama kepada anggota individu dan pekerjaan tugas. Sisi negatifnya adalah kurangnya kerjasama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu. Ya, terima kasih Shirley. Selanjutnya, etika organisasi. Pada pengertian yang paling dasar, etika adalah sistem nilai pribadi yang digunakan memutuskan apa yang benar atau apa yang paling tepat dalam suatu situasi tertentu. Memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam organisasi dan diri pribadi. Nah, pengertian lain dari etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi. Etika organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang anggota. Nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana harusnya bersikap dan berperilaku dengan baik, seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan bertanggung jawab. Seperangkat nilai tersebut biasanya dijadikan sebagai acuan dan dianggap sebagai prinsip-prinsip etis atau moral. Dalam kehidupan organisasi terdapat berbagai permasalahan yang mengandung implikasi moral dan etika. Ada cara pemecahan yang secara moral dan etika diterima, tetapi ada juga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktek kehidupan, organisasi tidak ada tolak ukur yang mutlak tentang yang benar dan yang salah. Ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti agama, budaya, dan sosial. Hakikat etika yang pertama merupakan konsep tata nilai dan pengukuran terhadap sikap, perilaku, atau ucapan yang dianggap baik, lazim, dan patut untuk dilakukan. Yang kedua, ada refleksi mengenai nilai-nilai dan norma moral yang diperdomani seseorang atau kelompok dalam mengatur pola sikap, perilaku, ataupun ucapannya. Lalu ada norma
etika. Yang pertama, jujur, ketulusan hati, keikhlasan, tidak berbohong, tidak curang, dan lain-lain. Yang kedua, adil, arif, bijak, tenggang rasa, tidak diskriminatif, tidak memihak, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada tepat janji, sumpah ikrar, komitmen, fakta integritas, dan lain-lain. Yang keempat, taat aturan, mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang kelima, tanggung jawab, tanggung hasil dan risiko, memperbaiki diri, dan lain-lain. Yang keenam, responsif, cepat tanggap, mengantisipasi, dan ambil tindakan segera. Yang ketujuh, hati-hati, juga harmonisasi, cegah keresahan atau kerugian masyarakat. Yang kedelapan, sopan santun, sikap perilaku, tindakan, dan ucapan secara etis, bertata krama, saling hormat, beradab, dan berbudi pekerti dalam berhubungan. Yang selanjutnya ada mengembangkan etika di tempat kerja. Yang pertama, menerapkan tingkah laku etis. Yang kedua, ada penyaringan karyawan dalam seleksi awal. Yang ketiga, mengembangkan kode etik. Yang keempat, menyediakan pelatihan etika. Yang kelima, memberikan dukungan terhadap perilaku etis. Yang keenam, menerapkan etika dalam praktek sehari-hari. Etika kerja individu dalam organisasi, mengatur hubungan individu dalam organisasi, bersikap, berperilaku, berinteraksi, dan melakukan proses kerja dengan pihak-pihak dalam dan di luar perusahaan dalam membangun budaya kerja dan budaya perusahaan. Selanjutnya ada lingkup etika kerja. Yang pertama, sikap individu di dalam perusahaan. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain. Dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Individu membawa ke dalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik yang dipunyai individu ini akan dibawa manakala memasuki lingkungan baru, yaitu organisasi atau yang lainnya. Organisasi juga merupakan suatu lingkungan yang mempunyai karakteristik seperti keteraturan yang diwujud dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem penggajian, sistem pengendalian, dan sebagainya. Lalu yang kedua, sikap individu dalam perusahaan dengan wewenang dan jabatannya, yakni memiliki kerendahan hati dan menjaga teladan dalam berkarya. Yang ketiga, hubungan individu dalam perusahaan dengan atasan dan bawahannya. Tunjukkan etika kerja yang baik. Cara ini tentunya sangat sederhana, namun terbukti ampuh untuk mendapatkan apresiasi dari atasan. Cobalah buktikan kepada atasan bahwa Anda adalah karyawan yang memiliki kemampuan terbaik, semangat kerja tinggi, dan selalu siap menerima tantangan yang ada. Pada akhirnya, atasan Anda akan melihat seberapa jauh semangat Anda sebagai karyawan bisa terlihat untuk atasan dan perusahaan. Yang keempat, ada hubungan antar sesama individu dalam perusahaan. Hubungan antar manusia adalah interaksi antar seseorang dengan orang lain, meliputi kemampuan mengenali sifat, tingkah laku, pribadi seseorang dalam suatu kehidupan untuk memperoleh kepuasan hati. Tujuan dari hubungan antar manusia antara lain terbentuk keselarasan dan keserasian antara sesama manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan antar individu satu dengan yang lainnya. Lalu yang keenam, hal-hal yang dilarang oleh perusahaan bagi setiap individu dalam perusahaan. Contohnya itu seperti pelanggaran kode etik pada setiap masing-masing perusahaan yang sedang berjalan, dan biasanya itu dikenakan konsekuensi yang berbagai macam tergantung perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada interaksi individu dalam organisasi. Yang pertama, menghargai setiap individu dalam perusahaan. Menunjukkan sikap sopan santun, serta membangun penghargaan pribadi.
Yang kedua, membangun komitmen dan menunjukkan perilaku yang sama kepada semua individu dalam perusahaan, tanpa melihat ras, warna kulit, agama, asal-usul, hambatan fisik atau mental, gender, dan usia. Yang ketiga, meyakinkan para individu dan perusahaan untuk menyampaikan opininya tentang kebijakan dan praktek-praktek perusahaan dengan berkomitmen secara terbuka. Yang keempat, menyediakan dan memelihara lingkungan di tempat kerja yang kondusif, sehat, dan teratur. Lalu yang kelima, informasi tentang kebijakan, rencana, dan kemajuan perusahaan lewat komunikasi yang teratur. Yang keenam, memberikan peluang yang rasional kepada individu dalam perusahaan, konsisten dengan misi dan visi perusahaan untuk mengikuti pelatihan agar menjadi individu yang kompeten dan pada pekerjaannya. Yang ketujuh, mengusahakan promosi yang konsisten dengan kebutuhan perusahaan setiap saat, sehingga tersedia SDM dengan kualifikasi kompetensi sesuai kebutuhan. Yang kedelapan, memberikan kompensasi dan manfaat yang jelas dan menarik serta memberi imbalan dan mempertahankan individu yang berkualitas. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, tidak boleh memaksa, memengaruhi, dan atau melarang ketertiban individu memberikan kontribusi dalam proses politik selama dilakukan secara wajar serta tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Wahyu. Baiklah, dari materi ini sudah sangat jelas kami sampaikan. Nah, jika ada pertanyaan lagi yang bisa yang mau penonton tanyakan, itu bisa di kolom komentar atau di GCR, bisa di WhatsApp grup, bisa, itu akan kami tanggapi. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan dan kami semua bertiga sampaikan. Terlebih kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God.